Kabar keretakan rumah tangga antara Ayus dengan Riri Virus masih menjadi sorotan netizen dan publik. Yang membuat masyarakat terkejut adalah adanya dugaan cinta terlarang antara Ayus dengan Nisa Sabian. Kabar kedekatan spesial antara mereka berdua ada yang membantah, namun ada juga pihak yang memang sudah menduga adanya kedekatan spesial di antara mereka berdua. Salah satunya yang menduga adanya kedekatan di antara mereka berdua adalah mantan manajer Sabian Gambus. Lalu menilik kedekatan mereka berdua selama berkarya di Sabian Gambus, seperti apa pakar mikroekspresi menganalisis kedekatan mereka? Benarkah kedekatan yang terjadi antara Ayus dengan Nisa Sabian murni kedekatan secara profesional kerja antara vokalis dengan keyboardis? Ataukah memang adanya benih-benih asmara terlarang di antara keduanya? Kita lihat kondisinya bahwa beberapa kali Ayus keceplosan ngomong Umi, Abi gitu ya sama Nisa. Terus kondisi ketika Nisa juga pernah keceplosan waktu lagi, saya nggak tahu lagi vlog atau lagi live IG atau apa segala macam, kemudian nyebut Umi Nisa gitu. Saya melihat kalau kita lihat frame waktunya kapan, memang ini bukan baru-baru ini aja sih, memang udah cukup lama, sehingga panggilan itu sudah meresap ke dalam diri seseorang untuk dipanggil seperti itu, nengok. Kan kita kalau nggak biasa kan dipanggil pun nggak nengok gitu, tapi ini kan dipanggil cek nengok gitu ya, terus nyebut dirinya Umi gitu, Nisa gitu misalnya. Ini berarti prosesnya sudah cukup lama. Video itu pun sudah bukan baru gitu kan. Apalagi dia udah bisa nempel gitu. Keceplosan itu kan muncul karena kebiasaan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau belum terbiasa malah keceplosan, kalau nggak mungkin keceplosan. Lihat sekali lagi, ini opini saya ya, bahwa bisa jadi karena istilahnya sudah sekian lama ada sebuah ya special relationship lah misalnya seperti itu. Lama-lama nggak tahan, jadi nggak tahan tuh orang kalau misalnya ada misalnya yakin pada satu hal atau pingin suatu hal yang memang dia mau tanda petik berkorban atau membayar harganya gitu, pada satu titik dia nggak tahan, ya udahlah gitu, kena deh, ketahuan deh istilahnya gitu. Mentalitasnya mungkin sudah seperti itu pada satu titik misalnya demikian gitu ya. Akhirnya mungkin inti itu juga yang membuat kemudian mereka jadi ya akhirnya ngalamin prahara seperti ini. Tapi kan itu adalah pilihan ya, jadi maksud saya ya sudah, itu memang akhirnya sudah menjadi kesadaran mereka, udah gede, tanggung jawab dan konsekuensinya mereka yang ambil sendiri. Minimal ada sebuah kedekatan khusus yang dilihat yang sama teman-temannya yang bisa dijadiin bahan. Dijadiin bahan, kalau zaman dulu namanya celah-celahan, kalau sekarang bulian lah gitu. Wah, ada kedekatan khusus nih gitu ya. Nah, kedekatan khusus ini penanda-penanda kalau dikumpulin ya ini bukan cuma main-main nih. Ini sesuatu yang lebih serius gitu. Sementara itu, panggilan Ayus kepada Nisa Sabian dengan sebutan Umi terus menuai kehebohan di sosial media. Betapa tidak, panggilan itu tak hanya memiliki makna yang begitu spesial, namun juga membuat seseorang yang dipanggil itu memiliki arti yang penting baginya. Hal itulah yang membuat banyak netizen menduga jika panggilan Umi dari Ayus untuk Sabian itu seolah menyeratkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang spesial. Selain panggilan Umi yang menuai kehebohan dan jadi perbincangan halayak, bahasa tubuh antara Nisa dan Ayus pun menyeratkan adanya hubungan yang disembunyikan keduanya. Ditambah lagi, di beberapa momen, Ayus dan Nisa pun kerap terlihat begitu kompak dengan mengenakan busana dengan motif dan warna yang sama. Lantas seperti apa pakar ekspresi Kirdi Putra melihat hal itu? Kalau ketika diwawancara misalnya ketika Nisanya ditanya tentang pasangan segala macam gitu, kakinya Nisa goyang-goyang gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba kakinya Ayus juga kelihatan goyang-goyang juga gitu maksudnya. Kan maksud saya nggak usah ya kalem aja bos kan gitu, yang ditanya kan sini Nisa bukan lo gitu. Tapi kan karena ini ada sebuah
kedekatan, maka dia juga bisa jadi nervous juga gitu. Jadi buat saya ya nggak aneh lah. Kalau yang kita lihat dari penanda-penanda bahasa tubuhnya si Nisa, bahasa tubuhnya Ayus, ekspresi dan sebagainya, itu nggak cukup untuk kita bisa menjudge, menghakimi. Misalnya, oh ini pelakor nih gitu. Itu kata-kata nggak banget sih buat saya. Kenapa? Iya bahwa Ayus sudah punya istri, tapi kita nggak tahu loh hubungan rumah tangganya Ayus sama istrinya gimana. Kita nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Karena nggak tahu, saya mendingan daripada gibah atau fitnah, mendingan diem. Kalau misalnya pakai baju kapelannya gini, sebetulnya ya kalau kita mau fair, semua penampilan dia dijembrengin, dilihat yang kapelan itu berapa persen. Kalau lebih dari 50%, sebagian besar, misalnya 70% atau 80%, ya ada sesuatu yang bisa kita simpulkan di sini nih. Ya, berarti, wow, berarti ini memang pasangan nih gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma ngambil beberapa foto yang pas kapelan, ya kadang-kadang saya juga nggak sengaja kapelan sama orang kantor, sama orang rumah, nggak sengaja gitu beneran. Kalau misalnya cuma 10% gitu, atau 20%, masih dianggap wajar. Ya 80-20, 20-nya kapelan oke lah, itu kebetulan. Tapi kalau justru yang 80-nya, 70-nya, udah nggak mungkin kebetulan. Hubungan Nisa Sabian dan Ayus yang belakangan santer disebut sebagai jalinan cinta terlarang seperti bola panas yang terus menggulirkan berbagai macam spekulasi miring di dunia maya. Bahkan belakangan publik dikejutkan dengan pengakuan salah satu sumber yang mengungkapkan bahwa Ayus dan Nisa Sabian kerap memesan connecting room hotel setiap grup musik Sabian Gambus itu selesai konser. Lantas, seperti apa jawaban mantan personil Sabian Gambus menanggapi kabar itu? Nggak benar. Nggak benar. Karena connecting room itu kan rider ya. Tidak ada rider Sabian untuk meminta kamar connecting room. Jadi, nggak tahu itu juga nggak jelas siapa yang bicara itu. Dan nggak setiap ada kegiatan kita di mana kita perform terus ada hotel yang connecting room kan nggak ada. Nggak kan. Kita pernah main di Sebatik yang hotelnya cuma itu. Yang nggak ada connecting room-nya gitu, berarti gitu. Kalau Nisa sih emang orangnya rame sih, dia rame, ceria, happy, terus gitu ya, nggak, ya dia tuh suka bercanda, apalagi kalau dia suka ngelawak kan di Sabian. Nisa tuh jawabannya jawaban apa? Ketawa tuh paling kenceng dia tuh, jadi dia rame sih, nggak, kalau manja ya paling manja ke abang-abang biasa sih dia. Gitu. Kalau isu main itu nggak tahu ya kalau Ayus misalnya sendiri gitu, nggak. Soalnya kita ya gitu ya, kalau udah kelar aktivitas Sabian, ya udah kita sama keluarga gitu kan. Harmonis, saya lihatnya harmonis. Karena emang istrinya Ayus juga tipe-tipe orang yang ya seru aja diajak ngobrol. Dan saya melihat si Riri sama Nisa itu akrab, asik. Jadi makin nggak berpikir mereka ada sesuatu di dalamnya gitu. Ya kan tadi saya bilang, kita harus saling menghargai statement di setiap di antara mereka gitu. Saya cuma bisa berdoa semoga akhirnya titik terangnya fix, beritanya selesai gitu maksudnya gitu. Bantahan yang dilakukan oleh mantan personil Sabian Gambus tentang kabar jika antara Ayus dan Nisa Sabian kerap memesan kamar connecting room telah dilakukan. Selain itu, salah satu teman dekat Nisa Sabian yaitu Yopa KDI pun turut tidak percaya jika Nisa Sabian dituding menjadi pelakor atau perusak rumah tangga orang. Nah, aku terakhir pengen hubungin karena nomor dia nggak aktif, Kak. Sekarang ini nggak aktif nomornya. Nomornya mungkin sengaja nggak diaktifin kan karena memang dia lagi pengen sendiri kan. Aku ngerti, Kak. Aku ngerti sekarang dia lagi pusing dengan adanya musibah kayak gini. Aku juga nggak mau ganggu dia, Kak. Gak mau ganggu karena aku tahu apa sih gimana loh dia dibully se-Indonesia loh, Kak, serius deh. Jadi apa aku hubungi juga nggak aktif nomornya, jadi ya udah berarti dia butuh waktu untuk menjawab semua yang ada masalah kayak gini, Kak, gitu aja. Kalau cari tahu aku kemarin berusaha cari tahu juga, cuman belum ketemu titiknya, Kak, belum ketemu titiknya. Aku sempat menghubungi salah satu lah temannya dia juga kan, tapi dia tutup mulut, Kak. Dia juga nggak mau ngomong, dia katanya dia no comment gitu aja sih. Ya udah aku bilang karena katanya gini, katanya apa ya itu, ya udahlah, gue nggak mau ngambil pusing, itu masalahnya dia gitu. Dia kalau ada masalah diam, Kak, orangnya diam.
diam gitu. Dia nggak banyak ngomong, kalau ada masalah diam aja sih. Kayak diam gitu, dia nggak mau ngomong Kak, diam. Dia susah untuk bercerita kalau ada masalah. Dia orangnya kayak udah dikunci gitu kan. Susah kalau udah kayak gitu. Itu ya sedih aja Kak, sedih gitu loh melihat adanya berita ini. Kalau tanggapan aku sendiri sih apa ya, maksudnya aku lebih kayak gini ke orangnya. Nanti waktu yang menjawab. Ya udah, aku ambil simpelnya gini aja. Mungkin kalau memang kalau si misalnya nggak bersalah atau gimana, aku yakin Tuhan itu tahu. Kalau udah waktunya itu bakal ketahuan mana yang salah, mana yang baik, gitu kan. Tapi aku sebagai teman, aku mendoakan semoga ini masalah nggak benar gitu kan, cepat kelarnya. Aku juga capek Kak lihat masalah kayak gini loh. Pusing juga kan, aduh gimana. Nantilah Kak, nanti dia pasti bakal keluar dengan waktu yang tepat. Dia pasti akan keluar kalau waktunya udah tepat, itu aja Kak. Yang pastinya, buat seluruh masyarakat Indonesia, kalau pengen menilai orang itu jangan apa ya, ambil kesimpulan karena kan kita belum juga tahu klarifikasi dari satu pihak gitu loh Kak. Kita belum tahu kebenarannya gimana. Jangan langsung ambil memvonis seseorang tuh kayak gitu, jangan. Jadi kita jadi orang tuh jadi netizen juga harus pinter loh Kak, harus pinter menilai orang itu, jangan langsung dari berita-berita percaya gitu loh. Nah kalau buat Nisa, yang pasti adek sabar, buat adek aku sabar, pokoknya mudah-mudahan masalahnya tetap berlalu, mudah-mudahan pokoknya buat Nisa sukses terus, dan buat grupnya itu mudah-mudahan membaik kayak dulu lagi.